لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 27 Ramadhan Mubarak 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian nasihat singkat tentang akhir Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Nasihat singkat sebelum kami berbuka di waktu Indonesia Tengah. Ini berbukanya mungkin sekitar 15 menit lagi ya. Tapi ini nasihat singkat bahwa kita di penghujung hari-hari Ramadan. Sekarang adalah tanggal 27 dari Ramadan Mubarak, bulan penuh berkah 1444 Hijriah. Dan tidak ada nasihat yang paling utama untuk disampaikan di penghujung Ramadan ini kecuali yaitu jangan sampai seorang muslim keluar dari bulan Ramadan sedangkan dirinya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirta indahu falam yusalli alaihi, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhana thumma salakha qabla an yughfara lahu, wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah." Raghima anfu rajul, yang artinya khazia wa khasira, orang benar-benar rendah, kemudian tidak tahu diri, hina, jika disebutkan nama engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, lalu ia tidak bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga raghima anfu rajul, orang rendah, hina, tidak tahu diri, masuk atasnya bulan Ramadan, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan bulan ampunan, lalu berlalu Ramadannya sebelum ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita perhatikan baik-baik, bahwa ada orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan akan tetapi
bulan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ini ternyata dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang tidak dapat menggunakan kesempatan emas, padahal mudah bagi dia untuk mendapatkannya. Begitu juga sungguh hina, rendah, merugi orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua di sisinya, berarti berada di rumahnya. Lalu orang tua tersebut tidak memasukkannya ke dalam surga. Artinya, dia tidak menggunakan kesempatan emas, amal ibadah berbakti kepada kedua orang tua. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan emas tersebut. Nah, 3 orang ini adalah contoh-contoh orang yang mendapatkan kesempatan emas, tetapi dia menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sehingga tidak bisa mendapatkan pahala yang besar dari kesempatan-kesempatan emas tersebut. Seperti bersolawat saat disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pahalanya besar, amalannya mudah, tapi dia malas dan menyia-nyiakan bersolawat tersebut. Padahal sangat mudah, tinggal menggerakkan lisan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tapi karena orang ini tidak tahu diri, tidak bisa menggunakan kesempatan emas, maka akhirnya berlalu kesempatan tersebut. Begitu juga orang yang mendapati Ramadan. Ramadan bulan ampunan, maghfirah, pahala yang besar. Ternyata Allah memberikan umur kepadanya untuk memasuki Ramadan, tetapi dia tidak diampuni di sisi Allah. Mengapa? Karena tidak menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dia di dalam bulan Ramadan tetap saja melalaikan kewajiban, melanggar larangan, tidak mengagungkan Ramadan sesuai dengan yang diridhai dan diridhai oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, yang tidak tahu diri terhadap kesempatan emas, yaitu amalan berbakti. Tidak semua anak diberikan kesempatan untuk berbakti. Ketika ada seorang anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berbakti dan dia tidak menggunakannya sebaik-baiknya, maka orang ini benar-benar merugi, tidak tahu diri. Maka pesan, nasihat di penghujung Ramadan ini adalah agar bagaimana caranya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 27 hari yang sudah lewat, biarkan dia dipenuhi dengan kekurangan atau dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Tetapi tidak ada salahnya kita terus berharap ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan dengan cara memperbaiki diri di akhir-akhir Ramadan. Laisa al-ibrah bi naqsil bidayat, walakin al-ibrata
bi kamalin nihayat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang menjadi ukuran bukanlah awalan yang kurang, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah akhiran yang sempurna. Mungkin 27 hari penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelalaian, penuh dengan pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah, terutama bagi yang berpuasa. Tetapi di sisa-sisa hari mudah-mudahan itu menutupi dari kekurangan-kekurangan hari-hari Ramadan tahun ini yang sudah lewat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan tergantung pada akhirnya. Lalu Ustadz, apa yang harus saya lakukan agar saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar saya mendapatkan keberkahan Ramadan dengan segala macam kekurangan yang pernah saya lakukan di dalam bulan Ramadan tahun ini? Maka tidak ada lain kecuali mengamalkan nasihat dari Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ketika bertemu dengan seorang yang sudah sangat tua renta, yang bingung dia mau memulai dari mana karena umur sudah tua 60 lebih, dosa dan pahala bercampur sedemikian rupa. Maka jawabannya adalah ahsin fima baqi yughfar laka ma qad salaf. Berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa hari Ramadan. Niscaya seseorang akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini adalah pesan singkat karena tadi kesalahan komunikasi. Semoga pesan singkat ini bermanfaat dan masuk menghujam ke dalam hati, sehingga di hari-hari terakhir sampai menit terakhir Ramadan kita lebih memperbaiki amal ibadah kita selama bulan Ramadan tahun ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.